Pak Jokowi ijazahnya asli. Sampai detik ini kalian tidak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Sehingga kalian menjadi tersangka. Itu bukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Framing seragam yang dibuat oleh kubu Roy Panci adalah Pak Jokowi membuat gaduh Indonesia karena tidak mau menunjukkan ijazahnya ke muka publik. Framing ini memang sengaja dibuat oleh mereka, dibesar-besarkan, seolah-olah Pak Jokowi lah yang bersalah dalam hal ini. Sekarang kita balik, teman-teman. Jangan mengikuti alur cerita drama ijazah ini. Kita jangan jadi penonton, jangan menjadi orang yang mengikuti, jangan menjadi follower. Kita harus menjadi pemain. Sekarang kita mainkan peran. Kita suruh mereka memberikan bukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Jangan memaksa orang untuk menunjukkan ijazahnya sebelum mereka membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau ada tokoh-tokoh yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, tanyakan kepada mereka, kamu punya bukti apa bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu? Kalau mereka tidak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu, jangan minta-minta ditunjukkan ijazahnya. Jangan kurang ajar minta-minta orang menunjukkan ijazahnya. Sama seperti ketika saya meminta kamu menunjukkan kemaluan kamu di muka publik, karena saya tidak yakin kamu punya kemaluan. Itu namanya kurang ajar. Apakah Tipa mau kalau saya suruh dia untuk buka bajunya, mau? Karena saya tidak yakin dia itu perempuan. Jangan-jangan dia sundel bolong. Saya harus membuktikan bahwa Tifa itu sundel bolong. Bukan saya meminta Tifa untuk buka baju. Begitu loh. Ini hukum menjadi kacau gara-gara mereka memaksakan kehendaknya supaya publik percaya pada semua bacot mereka itu. Mereka sengaja berkumpul membuat suara gemuruh yang mengatakan bahwa kegaduhan ini karena Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Ini kurang ajar. Ini penyesatan publik. Ini tidak benar. Provokatif. Kita harus jadi pemain. Kita ubah permainan. Suruh mereka tunjukkan bukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Jangan mau kita disetir-setir. Jangan mau kita mengikuti kehendak mereka. Saya sudah lelah, letih. Saya melihat komentator-komentator dungu semuanya. Mereka banyak yang bertanya, mana ijazahnya? Mana ijazahnya? Ndasmu kui. Ngapain nanya-nanya ijazah Pak Jokowi? Tunjukkan kepada saya, kepada kita semua, kepada kami bangsa Indonesia, bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kalau memang kalian bisa membuktikan, saya akan paksa Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke muka publik. Tetapi kalau kalian belum punya bukti, nggak usah bacot. Mereka ramai-ramai berkata secara seragam, menyebutkan bahwa kegaduhan ini karena Pak Jokowi. Kegaduhan ini karena Pak Jokowi nggak mau menunjukkan ijazahnya. Bajingan kalian. Kegaduhan ini karena kalian memberi panggung kepada Roy Panci dan kawan-kawannya. Berteriak-teriak di atas panggung. Disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Dan kalian semua sepakat dengan itu. Membiarkan mereka bacotnya cuap-cuap setiap hari. Sementara kami yang membela Pak Jokowi menjawab bacot mereka itu. Kalian tuduh kami ini penjilat. Kalian tuduh kami ini buzzer. Pak Jokowi tidak pernah membayar buzzer. Pak Jokowi tidak membutuhkan kami untuk membela beliau. Pak Jokowi tidak butuh itu. Tapi kami yang merasa tersakiti. Karena kalian sudah menghina presiden kami. Kalau memang kalian mau masalah ini selesai, plester mulutnya si Roy Panci itu. Sumbat mulutnya si Tifa-Tifu itu. Suruh mereka berhenti bicara. Para tersangka ini jangan kasih kesempatan untuk bacot tiap hari. Kenapa sih kalian membela tukang-tukang fitnah? Kenapa kalian senang sekali mengadu-ngadu anak bangsa untuk membahas hal-hal yang tidak penting? Ada hal yang penting di negeri ini yang harus kalian kritisi. Contohnya apa? MBG. Apalagi infrastruktur yang belum dibangun di masa pemerintahan ini. Apalagi undang-undang perampasan aset koruptor. Itu yang harus kalian kritisi. Kenapa masalah ijazah? Ijazah jelas asli. Polisi berhasil membuktikan ijazah Pak Jokowi asli. UG menyatakan ijazah Pak Jokowi asli.
KPU pun begitu. Nggak usah kalian cari-cari alasan. Nggak usah kalian mengada-ngada, mencari-cari kesalahan ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi ijazahnya asli. Sampai detik ini kalian tidak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Sehingga kalian menjadi tersangka. Itu bukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Kalau Pak Jokowi ijazahnya palsu, tidak mungkin ada tersangka berklaster-klaster. Tidak mungkin juga ada RJ. Tidak mungkin juga ada SP3. Itu yang harus dipahamkan kepada masyarakat. Supaya masyarakat kita pintar, cerdas, tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan membodohi masyarakat terus-menerus. Ya, tapi yang kita ingin tanyakan, ini salah satu stasiun TV yang masih menampilkan Roy Panci. Memang dia punya keahlian apa soal ijazah? Siapa dia? Kenapa dia dipanggil terus di TV-TV? Dia bisa menjelaskan apa? Semua omongannya bullshit. Tidak ada pendidikan dalam ucapannya. Bohong semuanya. Kata-katanya busuk. Fitnah isinya. Kenapa masih dipakai juga tukang-tukang fitnah di atas panggung TV-TV nasional? Lihat ini kelakuannya. Apa yang dia berikan? Dia sama sekali tidak memberikan bukti apapun soal ijazah Pak Jokowi. Yang dia sajikan ke muka-muka publik adalah bukti-bukti bodong dan kebodohan dia. Dia itu politikus, bukan peneliti. Saya tidak habis pikir, kenapa stasiun-stasiun televisi masih memanggil Maling Panci ini ke atas panggungnya. Padahal jelas-jelas kita menyaksikan bahwa dia ini pembuli kelas kakap. Kehebatan dia membuli orang. Dalam debat dia tidak mau mengalah. Dan ini pendidikan yang sangat buruk buat bangsa. Harusnya stasiun televisi tidak lagi memanggil dia. Dia ini harus di-ban dari semua TV. Kalau memang negara kita ini ingin damai. Tapi sayangnya stasiun televisi memang gak laku belakangan ini. Kalau tidak menampilkan orang gila di atas panggung. Akhir zaman sudah kita rasakan bahwa kebenaran ini sangat sulit untuk dipertahankan. Kebohongan, dusta, fitnah menjadi raja-raja di media. Kebohongan, dusta, dan fitnah ini mendatangkan pundi-pundi keuntungan bagi mereka yang bisa menciptakan itu dalam jangka waktu lama. Komoditas mereka adalah kebohongan, dusta, fitnah. Sementara ketika kita membawa kebenaran sebagai berita, maka tidak ada yang mempedulikan itu. Karena kebenaran ini sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa dan tidak menarik. Yang menarik perhatian orang-orang adalah kebohongan, dusta, dan fitnah. Makanya tidak heran teman-teman, jika kebenaran ini selalu ditutupi oleh kebohongan demi kebohongan yang terus-menerus mereka ucapkan berulang-ulang, didaur ulang lagi dan lagi hingga bertahun-tahun. Pejuang-pejuang kebenaran di media sosial berat tugasnya karena mereka harus memutar otak supaya bisa mencuci kembali otak yang sudah rusak dari para pendengar, dari para pemirsa, dari orang-orang awam yang terlanjur tercuci otaknya oleh kebohongan, dusta, dan fitnah. Tugas kita ini berat teman-teman. Tugas kita ini mencerdaskan bangsa. Karena sekarang musuh-musuh kita adalah stasiun-stasiun TV, media-media massa yang semakin hari semakin mempertontonkan kebusukannya untuk menyebarluaskan kebohongan demi kebohongan demi cuan. Emang brengsek semua. Kenapa mereka melakukan itu? Karena rata-rata pemilik media adalah politikus-politikus bajingan. Insinyur Haji Joko Widodo dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April
2026 di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS didampingi oleh masing-masing penasehat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu beserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026.